Terima kasih Bu Fatimah atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pertemuan MGMB yang ketiga, Yang ketiga nanti materinya adalah yang pertama nanti materi dari Ibu pengawas pendamping MGMP matematika, dalam hal ini Ibu Rita. Kemudian terima kasih sekali kepada yang terhormat Ibu Brita sudah bisa hadir di tengah-tengah kita, dan tak lupa juga teman-teman sekalian anggota MGMP Matematika SMA. Pada kesempatan kali ini nanti adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga nanti materi yang pertama tadi saya ulangi, materi yang pertama adalah dari pengawas pendamping MGMP Matematika, yang kedua nanti dari MGMP sendiri, selaku fasilitator nanti Bu Sri Kartini dengan Ibu Dian yang akan membawakan tentang kisi-kisi ujian sekolah penilaian akhir semester, serta nanti ditindaklanjuti dengan pembuatan kartu soalnya tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masuk 25 nih. Biasanya kemarin alhamdulillah bisa banyak sekali. Mungkin nanti berjalannya waktu nanti teman-teman akan bergabung dengan kita. Saya kira itu yang bisa kami laporkan kepada Bu Brita, bahwa kegiatan kali ini untuk MGMP dilaksanakan secara daring, karena kami berasumsi karena masih pandemi ini masih tinggi penyebarannya. Oleh karena itu kami mengambil keputusan bahwa dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, monggo nanti silakan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Brita, dengan tentunya dengan pelaksanaan pembelajaran pada semester genap ini yang masih menggunakan daring, ya. Itu juga nanti mungkin ada masukan-masukan yang akan disampaikan oleh Ibu pengawas tentang pembelajaran di semester genap ini. Jadi demikian untuk sambutan dari kami selaku ketua. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya pendidikan di Kabupaten Blora. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afnan atas pengantarnya. Berikutnya yaitu sambutan dari pengawas pendamping MGMP Matematika. Pada yang terhormat Ibu Dr. Anda Brita Manifestari MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, suaranya terdengar jelas apa samar-samar apa enggak dengar? Jelas Bu Brita. Jelas ya. Jelas. Sementara belum bisa bengok-bengok Bu, Pak. Sekarang jadi orang halus sekarang terpaksa. harus alim, harus anteng akan sementara ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur Bapak Ibu. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
pada sampai saat ini masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di siang hari ini kita dapat bertatap maya, istilahnya apa Pak? tatap maya. Jadi baru pertemuan yang ketiga, ya mohon maaf Pak Adnan dan teman-teman, pertemuan ketiga saya baru bisa bergabung ya, karena sesuatu hal saya izinnya kemarin hanya lewat Bu Fatimah. Saya pikir tidak mengurangi makna dari tujuan pertemuan MGMP. Mungkin pertemuan pertama sudah ada pendamping, sudah ada yang narasumber dari cabang dinas, ya. Saya dengar itu Pak Kerso Rawuh, ya kan? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih sudah diberi kesempatan, diberi waktu meskipun beberapa menit ya Bapak Ibu, sebelum nanti materi pokok di siang hari ini yang begitu penting Bapak Ibu untuk tugas kita ke depan. Dan saya lihat di undangan sudah ada program kegiatan untuk pertemuan di semester genap ini, MGMP Matematika Kabupaten Blora. Ini sudah sudah ada beberapa kegiatan ya, yang menunjang atau istilahnya ya, begitu bermanfaat. Ya, monggo kesempatan yang baik ini kita manfaatkan Bapak Ibu di situasi yang situasi khusus ini, yang kita manfaatkan untuk sharing, untuk bertukar pengalaman, bertukar wawasan, sehingga apa yang kita laksanakan ya kita kerjakan selama 1 tahun ya, hampir 1 tahun ini di situasi, di kondisi pandemi ini, kondisi yang khusus ya, kita memang semuanya ini belum pernah mengalami Bapak Ibu, dari pusat sampai dari kita pelaksana yang ada di garda terdepan menghadapi masyarakat, menghadapi anak-anak ini. Ini semuanya pengalaman pertama. Jadi semuanya masih piye-piye itu ya dimaklumi, tapi sekarang sudah berjalan 1 semester, Bapak Ibu sudah bisa melangkah dengan mantap, saya kira ya. Sudah 1 semester pengalaman, memilah apa yang harus dilaksanakan untuk kebaikan semuanya tentunya, yang muaranya adalah ke putra-putri, untuk anak didik kita, anak bangsa. Sampai saat ini Bapak Ibu, teman-teman semua masih melaksanakan pembelajaran dengan PJJ. Memang saat ini masih belum boleh, tidak boleh melaksanakan tatap muka. Yang sudah pernah tatap muka pun SMA-nya SMA Ngawen ya, ini di pending, hanya beberapa bulan itu ya, kemudian sudah rawuh belum. Ya itu sekarang juga dikembalikan pada PJJ. Jadi karena pertimbangan masih tingginya kurva kondisi kita, situasi kita saat ini, bahkan Januari itu kemarin akhir yaitu memuncak begitu, sampai saat ini juga masih situasinya masih perlu waspada bagi semuanya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya dan keluarga diberikan keselamatan, kesehatan, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kegiatan apapun kita ini, utamanya ini dari Mas Menteri juga ngendikan begitu, yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, termasuk keluarga, ya, orang tua dan keluarga. Itu yang utama Bapak Ibu. Ya, bukan kok kita terus mengesampingkan kompetensi, tidak, tetapi itu yang utama. Dan dari tingkat manapun yang utama adalah keselamatan dan kesehatan untuk semuanya. Ya, memang ini harus kita laksanakan seperti ini ya, mau tidak mau ya harus mau, suka tidak suka ya harus jadi suka. Ini sampai kapan kita melaksanakan ini, kita belum ada yang tahu ya, kita nggak ada yang tahu, tapi kita tetap
memohon, selalu berdoa, ya, selalu berharap bahwa semoga untuk kondisi seperti ini segera pulih, ya, sehingga nanti kembali pada kondisi yang normal. Ini sudah ada tindak lanjut, ya, sudah ada hal-hal yang sudah ada usaha untuk mengarah pada hal yang lebih baik kondisinya. Nah, untuk tuntutan Bapak Ibu ini supaya pembelajaran bisa menarik, tidak membosankan, menyenangkan, ini Bapak Ibu sudah mencari formula teknik seperti apa, menggunakan model seperti apa, menggunakan platform apa. Ini Bapak Ibu sudah mencari-cari selama hampir 1 tahun. Masing-masing Bapak Ibu akan menggunakan teknik yang mungkin berbeda-beda, ya, tergantung pada situasi kondisi sekolah masing-masing, tergantung pada karakteristik peserta didik. Ya, Bapak Ibu yang mengajar kelas 10 malah belum sama sekali ketemu tatap muka dengan putra-putrinya. Anak-anak juga begitu, masih asing. Nah, ini orang tua juga banyak keluhan. Terus di sekolah bocah kok sekolah setahun gitu. Jadi kesan orang tua yang orang awam, jadi orang tua juga merasa keberatan kadang-kadang harus menjadi guru di rumah, ya. Kadang-kadang juga jengkel, kadang-kadang emosi, lah itulah, ya. Jadi bisa merasakan apa beratnya dari tugas Bapak Ibu guru, nggak hanya mulang tok mudeng pokoknya sebenarnya saya memberi materi itu gampang Bapak Ibu. Yang sulit itu kan mentransfer ilmu, mencari pengetahuan dan mendidik, itu yang sulit. Orang tua kadang-kadang sampai anak-anak itu ya, jadi anaknya itu putra putrinya seperti itu, ternyata betapa beratnya. Ini salah satu hikmah gitu, orang tua bisa merasakan. Bapak Ibu tidak terasa yang kelas 12 sudah menjelang ujian sekolah. Jadi saya lihat materi hari ini penyusunan kisi-kisi. Nanti ada ini fasilitatornya, ada pakarnya. Tapi matematika semua pakar, ya. Matematika luar biasa, hebat. Semuanya pakar ya Pak Adnan, ya, dikomandani Pak Adnan. Ya, untuk pelaksanaan US Bapak Ibu, kemarin sudah ada koordinasi di MKKS, barangkali Bapak Ibu juga sudah mendengar, ya, hasilnya sudah disampaikan. Namun monggo di MGMP ini, karena MGMP itu harapan bagi kita semuanya, ya, untuk pengembangan kompetensi dan profesi Bapak Ibu semuanya. Di dalam US nanti, ya, pada akhir penentuan kelulusan, tetap 3 aspek itu masuk semuanya. Jadi aspek Bapak Ibu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Itu 3-tiganya itu harus tercakup. Kalau aspek yang sikap itu sudah teramati 1 tahun yang sudah hampir 1 tahun, ya, 1 tahun yang sudah lampau. Kemudian untuk yang pengetahuan dan keterampilan ini yang diujikan dalam ujian sekolah. Kemarin sudah keluar itu surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021, itu tanggal 1 Februari itu tentang peniadaan ujian nasional. Sesuai dengan program Mas Menteri tahun lalu, UN ditiadakan mulai tahun ini, tapi karena situasi tahun lalu seperti itu, ternyata mendadak tahun kemarin sudah ditiadakan UN. Jadi surat edaran itu tentang peniadaan UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. UN ditiadakan ini sudah mulai tahun lalu. USN tahun lalu juga tidak ada, yang adanya ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan kalau kita mengistilahkan secara singkat, ya, ujian sekolah. Ujian sekolah.
dalam surat edarannya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah mau sih untuk surat edarannya. Untuk surat edaran Menteri itu yang isinya bahwa ujian nasional tidak ada lagi. Kemudian karena tidak ada UN, ya berarti UN tidak digunakan sebagai syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Itu tidak digunakan. Lalu menggunakan apa? Ya, kemarin kelulusan salah satunya US, kemudian kemana rapor juga digunakan ya tahun lalu, dan nanti bagaimana itu untuk lulusan di tahun ini nanti akan disepakati lewat MKKS. Untuk kelulusannya ini seperti tahun lalu Bapak Ibu peserta didik dinyatakan lulus itu kalau menyelesaikan program pembelajaran. Pembelajaran itu berarti kelas 10 sampai kelas 12. Bapak Ibu juga harus melihat kembali ya, untuk 1 tahun ini apakah sudah memperoleh nilai sikap bagi putra putri kita semuanya. Bapak Ibu, nilai sikap itu kan hanya melalui observasi ya, melalui jurnal, nah, kemudian melalui penilaian diri dan penilaian antar teman itu sebagai penilaian pendukung. Bapak Ibu, yang utama itu dari observasi dari jurnal itu. Kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, kalau di surat edarannya hanya tertulis mengikuti ujian itu, Pak Ibu. Tapi kan tidak sekedar mengikuti. Ya, sekolah masing-masing akan menentukan istilahnya untuk kriteria kelulusan masing-masing sekolah kan berbeda, terutama dalam hal nilai untuk kuantitatifnya, baik untuk pengetahuan maupun untuk keterampilan. Lalu jenis ujiannya, Bapak Ibu, bentuk ujiannya itu ada beberapa. Di surat edaran ada 4 macam. Itu apakah nanti semua dilaksanakan? Yang menjadi pertanyaan, apakah semua dilaksanakan atau bisa milih dari beberapa alternatif ini? Yang pertama bisa dilaksanakan dalam bentuk portofolio, Bapak Ibu. Portofolio yang dilihat itu apa? Bisa melalui evaluasi atas nilai rapor, berarti nilai sikap, ya, prestasi yang diperoleh sebelumnya, ya, pokoknya portofolio yang diperoleh kumpulan-kumpulan prestasi siswa yang bisa digunakan sebagai syarat kelulusan atau penilaian. Kemudian melalui penugasan, ya, penugasan, apakah nanti penugas? Kalau penugasan ini sesuai dengan standar penilaian, ya, standar penilaian itu mestinya termasuk penilaian pengetahuan, itu ya, pengetahuan ya Bapak ya. Jadi pengetahuan itu bisa melalui apa Bapak itu tes tertulis, ya, tulisan atau melalui ya, tidaknya Bapak Ibu sudah memperoleh nilai ya selama ini dari ketiga minimal pernah dilaksanakan dalam 1 semester, pernah dilaksanakan. Penugasan mungkin banyak ini karena masa seperti ini Bapak Ibu banyak, malah anak-anak itu kok keluhannya kok balik tugas, berarti otomatis dapat nilai nanti penugasan. Kemudian tes secara luring atau daring, Bapak Ibu sudah disepakati melalui kepala sekolah kita pakai daring. Ini kalau surat edaran dari dinas provinsi kemarin tidak boleh menggunakan luring, ya, kecuali kondisi khusus, jadi semuanya pakai daring sudah disepakati. Nah, kemudian yang keempat, bentuk kegiatan penilaian lain ini ditetapkan oleh sekolah yang milih nanti mungkin masing-masing mapel berbeda. Jadi untuk yang pengetahuan itu melalui tes daring, ya, Bapak Ibu nanti yang ini akan membuat institusi hari ini, kemudian penugasan. Lalu yang keterampilan, ya, nilai keterampilan itu bisa melalui portofolio, ya Bapak Ibu ya, bisa apa Bapak Ibu bisa melalui praktik, proyek atau produk, ya, praktek, proyek, produk, portofolio. Nah ini nanti yang dipilih sekolah untuk kegiatan penilaian lain itu apa nanti? Mungkin sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya.
Ya kalau matematika praktik bisa nih, Bapak Ibu nih. Bisa semuanya bisa. Produk ya bisa. Yang penting Bapak Ibu satu pesan itu tidak memberatkan siswa, tidak memberatkan siswa. Kalau membuat yang terlalu berat ya misalnya ya siswa itu dengan kondisi seperti ini, terus mikir yang ujian tulisnya, pengetahuan nanti yang keterampilan, Bapak Ibu memberi tugas proyek yang mungkin biaya besar ya butuh waktu yang lama, tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi monggo dipilih nanti yang sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan kondisi putra putri Bapak Ibu semuanya. Yang penting tidak memberatkan. Nah, kalau yang ini yang daring nanti dengan tes tertulis, Bapak Ibu mulai hari ini sudah membuat diskusi nih, tapi mungkin nanti prosedur untuk penulisan soal Bapak Ibu mohon untuk dimulai dari saat ini ya dipatuhi, bahkan mulai USBN. Waktu USBN dulu itu lengkap Bapak Ibu, prosedurnya lengkap sekali. Nah ini kalau tidak digerakkan lagi, nggak ada USBN, nggak ada. Kalau tidak melalui MGMP, tidak dimulai lagi, nanti yuk perlu lagi Bapak Ibu, karena itu tuntutan di SNP, di standar penilaian tuntutannya seperti itu. Jadi minimal karena ada di standar nasional pendidikan, berarti itu merupakan jatah minimal yang harus kita lalui, yang harus kita laksanakan. Standar itu standar minimal. Jadi, kalau SNP-nya itu nilainya mutlak ya 100, nilainya 7, itu bukan berarti sudah selesai tugas kita. Itu baru mencapai standar Bapak Ibu. Ini kita harus berani dan harus mau untuk membuat standar yang lebih tinggi, standar baru. Jadi kalau sudah mencapai standar, kalau belum selama ini kita belum mencapai standar minimal Bapak Ibu, maka kita harus memenuhi standar itu dulu. Penuhi dulu baru nanti untuk peningkatan yang kita capai nanti adalah pemenuhan ya standar. Dimulai dari analisis KD dan IPK, Bapak Ibu ya, analisis KD dan IPK sesuaikan dengan materi. Ya, kan tidak semua IPK nanti dikeluarkan di ujian sekolah Bapak Ibu ya. Jadi untuk jumlah soal dan waktu mengerjakan mungkin sudah disepakati di lewat MKKS ya, 90 menit kalau nggak salah ya, sesuai dengan tahun lalu. Kemudian jumlah soal juga begitu, objektif berapa, ya, pilihan ganda berapa, yang uraian berapa, itu juga sudah monggo nanti menyesuaikan untuk penyusunan kisi-kisinya. Diawali dari analisis KD dan IPK, kemudian Bapak Ibu menyusun kisi-kisi ujian sekolah, berarti yang membuat soal kan Bapak Ibu guru mapel sekolah masing-masing. Kalau misalnya MGMP yang membuat kisi-kisi nggak masalah, ya, yang penting Bapak Ibu guru semua seperti biasanya harus sesuai dengan fakta integritas, ya. Menjaga betul-betul menjaga, karena kisi-kisi itu kan sudah menjurus ya, karena kisi-kisi itu minimal terdiri dari 4 aspek itu ABCD, ya, seperti indikatornya kan ada 4 aspek itu, jadi sudah menjurus Bapak Ibu. Ya. Kalau ini dibuka ke siswa ya karo dianggap bocor kayak nyata ya. Jadi monggo nanti yang disampaikan itu ya materi esensial ya, kisi-kisi kalau dari pusat dulu masih berupa kisi-kisi yang umum ya, belum spesifik, belum ada indikator soalnya. Monggo Bapak Ibu nanti bagaimana menyampaikan kepada putra putri, kemudian tidak menyampaikan kisi-kisinya. Setelah menyusun kisi-kisi, kalau disusun di MGMP berarti perlu ditelaah barangkali ya. Kalau ada telaah, berarti yang menelaah itu temannya, bukan yang membuat kisi-kisi. Nah, yang membuat itu ya terus berarti dianggap benar, merasa sudah betul ya, telaah itu benar kabeh rumah sana kan gitu ya, kita merasa seperti itu. Jadi yang telaah itu temannya. Kalau setelah itu sudah fix, baru sebagai dasar untuk membuat soal. Nah, pembuatan soal kalau
diserahkan ke guru mapel masing-masing sekolah. Setelah dibuat soalnya, nah ini satu langkah ini yang masih banyak belum melaksanakan, analisis kualitatif. Setelah soalnya dibuat, ya selesai dianalisis kualitatif ya pakai aplikasi Bapak Ibu. Lalu tinggal taktuk ya, tinggal klik. Sudah kagungan ya aplikasinya, masih pakai yang dulu, baik untuk soal pilihan ganda maupun soal uraian. Ini yang di rapor mutu, yang di audit mutu itu masih kosong ini Bapak Ibu, nilainya masih kosong. Jadi baik Bapak Ibu guru maupun TP MPS itu belum melaksanakan analisis kualitatif soal. Kalau analisis hasil ulangan harian itu umumnya Bapak Ibu sudah membuat, itu kan tuntutan ya, rangkaian dari penilaian. Itu saya yakin itu hampir semuanya, kalau misalnya nggak dikatakan semuanya, hampir semua Bapak Ibu sudah membuat analisis hasil ulangan. Tapi kalau yang analisis kualitatif, yang analisis betul soal itu masih banyak yang belum daripada yang sudah. Kalau matematika banyak yang sudah. Ya Pak ya Bu ya. Ini matematika yang IPA itu matematika, sing jos Bapak Ibu ya. Nah, sing IPS dan bahasa itu bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi Pak Afnan gak usah diganti nek ngono Pak Afnan. Ya. Kembali. Ya itu Bapak Ibu untuk yang baik yang kita teruskan, mana celah-celah yang belum kita laksanakan, barangkali masih sedikit-sedikit yang tertinggal yang belum kita laksanakan, monggo nanti kita laksanakan supaya standar minimal kita itu terpenuhi. Pelopornya adalah dari matematika. Ini harapan kami. Untuk analisis kualitatif, ini yang menganalisis juga temannya, bukan yang membahas soalnya. Soal, monggo aspek-aspeknya apa saja, itu baik di soal yang pilihan ganda maupun soal yang uraian. Ini juga nanti langkah-langkah ini nanti kan dikumpulkan di sekolah ya. Saya pengen tahu itu kalau kisi-kisi itu ya nggak semuanya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kalau kita lihat untuk persiapan itu soal ada, terus kunci ada, lalu kriteria penilaian, rubrik ada, kisi-kisi menyusul Bu, kisi-kisi kok menyusul, belum di print gitu, ya sudah saya tunggu di print. Di print besok ya Bu ya, nanti terlalu banyak kita nunggu nanti terlalu lama gitu ya, wes gak apa-apa, besok tak balik meneh gitu. Ya itu Bapak Ibu, monggo di kisi seperti itu. Kalau matematika enggak kok, matematika enggak seperti itu. Lain Bapak Ibu. Nah itu enggak jauh beda mungkin ya seperti itu, enggak semuanya. Ya itu Bapak Ibu, monggo nanti karena pelaksanaannya kalau menurut MKKS kemarin ujian sekolah itu dilaksanakan seputar akhir Maret sampai awal April, tanggal 22 Maret sampai 10 April itu kemarin waktu rakor. Tapi surat edaran yang terbaru dari provinsi, dinas pendidikan provinsi itu kok ternyata untuk SMA pelaksanaan ujian sekolah itu tanggal 1 sampai 20 April. Itu utama. Kalau kemarin di MKKS itu tanggal 22 Maret sampai 10 April itu sudah termasuk susulan. Tapi kalau dari yang provinsi itu kemarin surat edarannya tanggal 1 sampai 20 itu untuk ujian sekolah utama, lalu susulan diatur sendiri oleh satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu yang info atau surat edaran yang baru kemarin. Untuk kriteria kelulusannya masing-masing sekolah sudah punya dari KTSP dokumen 1, tapi karena dokumen 1 itu dibuat untuk situasi yang normal, ya,
ya. Mungkin nanti ada revisi, nggak masalah Bapak Ibu, nanti matematika bisa memberikan masukan. Kemarin kok sepertinya kok terlalu berat ya, kita ada kelulusan, monggo untuk saat ini dengan kondisi seperti ini akan ada revisi, monggo nggak masalah, berarti nanti ada perubahan atau revisi di KTSD-nya. Ini nanti untuk ditentukan sekolah ya. Ya atas ini persetujuan Bapak Ibu guru tentunya melalui pleno ya, pleno atau mungkin melalui perwakilan. Yang penting Bapak Ibu itu apa namanya, kriteria kelulusan itu saya garis bawahi hal yang sangat riskan, karena kalimat-kalimat di situ nanti akan menjadi kalimat-kalimat yang apa istilahnya ya, menjadi kalimat yang sangat riskan, sangat penting, karena nanti akan menjadi ini ya, dasar hukum ya, dasar hukum. Jadi kalau ada sesuatu masalah di situ, itu nanti satu kalimat, satu kata saja kan dipermasalahkan, baiknya tidak menjadi masalah. Monggo nanti berhati-hati dalam membuat kriteria kelulusan, Bapak Ibu mohon bantuannya nanti setelah untuk diingatkan ya, betul-betul berhati-hati dalam membuat kriteria kelulusan, termasuk kalimat, kata gitu ya, itu betul-betul hati-hati supaya nanti tidak, kalau ada masalah supaya tidak menjebak kita sendiri. Jadi kita berhati-hati karena banyak masalah itu masalah kenaikan, masalah kelulusan itu intinya pada kriteria. Kalau kita sudah apa namanya memahami kalimat di kriteria, kemudian kuat dasar hukumnya, ya itu nanti tidak masalah bagi kita Bapak Ibu. Termasuk untuk kriteria kenaikan kelas ya, nanti monggo Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bisa mengingatkan, memberi masukan kepada sekolah ya, masalah angka, masalah itu kan biasanya matematika lebih kritis ya, lebih kritis. Nilai pengetahuan minimal sekian atau tidak boleh kurang dari sekian lah, kalimat seperti itu Bapak Ibu ya, mohon bantuan. Terus kadang-kadang ditulis di kriteria itu dengan tanda itu Bapak, lebih besar, lebih kecil sama dengan itu, nanti mohon nantinya itu kadang-kadang masih ada yang belum pas, nanti ini matematika yang pakarnya dengan penulisan seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, untuk analisis kualitatif. Kemudian kalau sudah dianalisis kualitatif, barangkali ada revisi, maka pembuat soal perlu merevisi. Mungkin ada kalimat-kalimat negatif ganda gitu ya, negatif ganda itu nanti monggo untuk direvisi. Lalu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin punya bank soal Bapak Ibu ya, ingin punya bank soal, monggo nanti hasil hasil pekerjaan siswa itu bisa dianalisis secara kuantitatif, seperti analisis kuantitatif. Kalau hasil analisis kuantitatifnya itu kok valid ya soal itu, maka ini bisa masuk di bank soal. Jadi sudah melalui uji coba Bapak Ibu, jadi bank soal itu yang sudah pernah diuji cobakan, sudah pernah dikerjakan, kemudian dianalisis secara kuantitatif. Ini juga sudah ada aplikasinya. Ini matematika kan sudah ahli semuanya dalam hal aplikasi. Ya Bapak Ibu, saya pikir itu monggo nanti untuk kegiatan acara yang berikutnya. Ini sampai jam tidak Bu, mungkin sampai 3 ya. Jam 3 Bu. Tapi setelah ini sesi tanya jawab dulu, terus lanjutkan materi yang kedua. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dari sekolah lain ada yang mau bertanya, mumpung jadi sementara itu dia yang saya sampaikan ya, khususnya tentang yang mendesak ini, tentang ujian sekolah dan tentang pembelajaran jarak jauh. Tetap kita melaksanakan sampai diperpanjang terus ya, ada surat
ada surat edaran lagi berpanjang terus, ternyata sampai ini juga masih diperpanjang lagi sampai tanggal 15. Nanti lihat situasi perkembangannya perpanjang lagi katanya. Nah ini paling enggak ya sampai ujian sekolah ini kita tetap menggunakan daring. Pak Ibu itu sekedar tentang pengantar untuk kegiatan Bapak Ibu di hari ini. Dan Pak Adnan, Bu Fatimah, barangkali ada sesuatu yang disampaikan ya, kemarin itu beberapa hal yang saya sampaikan adalah hasil dari rakor MKKS dan dari beberapa surat edaran. Permennya belum ada Bapak Ibu, permen untuk permen untuk ujian sekolah belum turun, baru surat edaran. Ya, kita tunggu mungkin sebentar lagi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat petunjuk teknisnya ya paling tidak melihat permen yang tahun kemarin, ya tahunnya 2019 permennya. Tapi untuk pelaksanaan tahun 2020 ya, itu permen nomor 643 Bapak Ibu. Permen nomor 43 itu tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, itu berarti masih bisa digunakan sebagai dasar ya Bu untuk permen 43 tahun 2019. Iya, masih untuk sementara ini karena belum ada permen baru ya. Permen baru itu sementara kita pakai ya. Itu tidak ada membahas UN tapi kan sekarang sudah nggak ada UN lagi, yang kita pakai kan dasar yang ujian sekolahnya, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nanti kalau ada permen yang baru, dan permen baru itu bunyinya dengan diberlakukannya permen ini, maka permen nomor sekian 43 tahun 2012 tidak berlaku dan dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Nah, kalau ada kalimat itu berarti ini tadi nanti nggak berlaku lagi. Selama tidak ada kalimat itu di pasal nomor 2 terakhir itu biasanya itu ada kalimat. PPDB sudah ada permen baru sehingga permen yang lama itu ada kalimat itu apa itu pasal 2 dari bawah itu tidak berlaku dan dicabut. Nanti sementara kita baca-baca, kita lihat bagaimana di situ, bagaimana kriteria, bagaimana soal yang harus disiapkan. Ya, dan Bapak Ibu sementara mungkin ada Bapak Ibu masukan belum. Terima kasih Bu Brita. Terima kasih Bu Brita untuk materi hari ini, informasi terkait ujian sekolah, baik pengetahuan maupun keterampilan. Matematika pun sudah melaksanakan ujian keterampilan ya, Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing disesuaikan, boleh tadi menggunakan praktek, proyek, produk maupun teknik yang lain. Kemudian untuk kegiatan hari ini memang urusan kisi-kisi sudah dijelaskan Bu Brita, kita harus berusaha sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah yang benar dari analisis KIKD, kemudian penyusunan kisi-kisi, telah kisi-kisi, pembuatan soal, analisis kualitatif dari soal dan seterusnya. Jadi mungkin kita bisa mengawalinya dengan langkah-langkah yang benar, bukan biasanya kan kita soal dulu baru menghitung mundur atau langkah-langkah itu kita lewati. Untuk berikutnya mungkin dari teman-teman MTMP dari berbagai macam sekolah ada yang mau ditanyakan, masukan ataupun mungkin pertanyaan, silakan. Tadi yang sudah mengangkat tangan dari Pak Reza, silakan Pak Reza terlebih dahulu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Pak Reza. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait ujian sekolah atau PJJ ataupun yang lainnya, silakan. Sepertinya sudah sip semuanya. Sudah sangat jelas mungkin Ibu. Terus apa namanya? Untuk ujian sekolah matematika kemarin kesepakatan waktu 90 menit 30 soal Bu. Iya. 30 soal. Mau pilihan ganda maupun urean diserahkan sama sekolah masing-masing. Ya, terus kemarin ada yang usul Bu, terima kasih itu ben
anu Abdul Bocah ketoke garap tenan itu ada uraiannya gitu. Tapi nanti kalau Terus teorinya itu memperlambat koreksinya itu lebih. nah, teknis koreksinya gimana itu nanti untuk mengumpulkannya gimana menurut perusahaan? Yo piye caranya terserah nanti guru masing-masing terserah siapalah semuanya sudah mahir IT semuanya. Paling tidak itu dikirim foto. Nah itu koreksi foto siji-siji nanti Bapak Ibu guru. Kalau Ini ada untuk uraian yang berarti nanti korektor 1, korektor 2 juga, Bu. Nah, yang Oh, ya. ideal seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau 1 2 baru di satu terus ngumpul ke korektor 2 ngumpul ke panitia nanti panitia baru membuat nilai akhirnya. Untuk yang pengetahuan Bapak Ibu ya, misalnya ada praktik, ada produk bisa dimulai dari sekarang. Jadi bisa input di pembelajaran gitu. Jadi tapi tetap nanti panitia akan membuat jadwal Bu Adye. Kurikulum atau panitia tetap membuat jadwal untuk ujian apa yang pengetahuan pakainya teknisnya tetap dijadwal, tapi Bapak Ibu pelaksanaannya kalau seperti dulu Bapak Ibu seperti biasa dulu tuh pendidikan agama, penjas itu kan mesti mulainya awal nih. Nah, monggo ini bisa dimulai kemarin sudah disampaikan di MKKS berarti bisa dimulai mulai saat ini ya di input pembelajaran penugasan ya bisa mulai saat ini dan nanti produk ya bisa mulai saat ini gitu kan. Produk kan Bapak itu memberikan tugas nanti penilaian hasilnya ditambah dengan deskripsi hasil itu kan gitu jadi produk proyek mungkin lebih ini Bapak Ibu lebih detail lagi karena harus ada perencanaannya dan ya seperti karya ilmiah itu ya kalau produk lebih monggo nanti seperti itu Bu Pak. Jadi kemarin sudah disepakati bisa dilaksanakan nyicil ngaten Bapak Ibu yang ujian keterampilan bisa. Mungkin Bu Brita, ya silakan Bu Darni. untuk soal ujian sekolah, kalau matematika misalkan isiannya isian singkat di Google Classroom gitu gimana Bu? Monggo nanti bentuknya seperti Boleh apa. ya? Mate, anak cukup pilihan ganda nanti ada isiannya seperti UN yang terakhir itu. Jadi anak cukup menulis hasil akhirnya saja. Monggo nanti karakteristik matematika kan seperti itu ya untuk soal ya tidak uraian terbuka itu ya. Jadi termasuk anak-anak mengerjakan gitu. Monggo Bu nanti disepakati aja. Mungkin satu sekolah itu antar mapel kan berbeda bentuknya ya. Pilihan ganda pun kan macam-macam bentuknya ya. Pilihan ganda biasa, ganda yang kompleks gitu ya. Terus ada yang menjodohkan gitu kan macam-macam bentuknya. Monggo. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Adnan mau menambah terkait penyusunan kisi-kisi maupun soal. Mau nambah Bu Pak Pak Arianto nih. Pak Arianto. Saya Bu terlambat menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggih gambare kula sembunyikan nika. Kenapa Pak? Dari rumah Bu Nun Sewu. Nyali masing. Bu, ini berhubungan dengan pos yang ada Bu, yang mungkin sebagai program dari Satuan Pendidikan. Suaranya kurang keras Pak Her. Suaranya kurang keras Pak Her. Pak Her mungkin masih di sawah ya. Udah sawah. Kon saben Bu nika panen. Kurang jelas Pak Her. Hilang suaranya malah. Halo. Ngaten pripun? Bu, halo. Mboten jelas. Volumenya Pak Har tambah. Sampun tok niku. Sampun pol. Nah, ini tadi agak Nah niki kula yang belum pol suaranya. Cari sinyal ya Bu. Melampah niki. Oke. Untuk produk dari pos dari Satuan Pendidikan sebagai dasar hukum baik itu menentukan visi maupun untuk kelulusan saya Bu
kepada panitia khususnya dari MKKS untuk segera menyusun jadwal Bu satu, sehingga jadwal segera kami realisasikan hubungannya dengan pembuatan soal. Yang kedua Bu, untuk kisi-kisi pada pos itu bunyinya kisi-kisi dibuat oleh satuan pendidikan atau memang dari MGMP. Maksudnya dari MGMP. Kalau soal mungkin bisa dari satuan pendidikan, tapi untuk kisi-kisinya bunyi posnya itu disusun oleh MGMP atau gimana. Mohon pengertian. Matur nuwun Bu, nun sewu ini sementara ya saya jadi gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Her. Nyuwun sewu Bu Prita, tadi Pak Her terkait tentang jadwal Bu Prita. Jadi terkait penyusunan US, Pak Her menghendaki segera adanya jadwal dari MKKS dalam penyusunan pos US. Yang kedua, karena di MGMP itu kan memfasilitasi tentang penyusunan kisi-kisi ujian sekolah, apakah di pos US itu disebutkan kisi-kisi itu disusun oleh MGMP atau sesuai dengan pos, yaitu disusun oleh satuan pendidikan. Wonten Berita. Yang pertama nih jadwalnya kemarin waktu koordinasi MKKS sudah langsung Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang dari MKKS itu, karena MKKS ada koordinasi tingkat provinsi yang menentukan tanggal 22 Maret sampai 10 April kemarin itu sudah mau dibuat jadwalnya, sekretaris MKKS yang mau membuat. Segera nanti akan dibuat dan dikirim ke masing-masing sekolah. Tapi ternyata ada perubahan jadwal sesuai dengan surat edaran dari Dinas Dikbud Provinsi ya, bahwa US itu dilaksanakan ya di rentang tanggal 1 sampai 20 April. Nah, kita di Gora ini mau yang mana tanggal berapa itu kan belum ada kesepakatan lagi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Ketua MKKS-nya, Pak, ini ada surat edaran baru, ternyata dari sana itu untuk SMA tanggal 1 sampai 20 April. Ya Bu, nanti saya pelajari, saya koordinasi lagi dengan MKKS Provinsi begitu. Jadi kemarin sudah disampaikan Pak untuk segera membuat. Kemudian yang kedua tentang pembuatan kisi-kisi, namanya ujian sekolah Bapak Ibu. Jadi semuanya yang membuat adalah sekolah, mulai dari analisis, membuat kisi-kisi, membuat soal, analisis, kualitatif, koreksi, sampai pengolahan nilai, itu semuanya itu sekolah Bapak Ibu. Yang membuat Bapak Ibu guru masing-masing. Gitu ya. Nah, saya lihat di jadwal MGMP ada pembuatan kisi-kisi, mungkin bukan membuat kisi-kisi seragam untuk ulangan bersama kabupaten, tidak. Mungkin MGMP memfasilitasi ya bagaimana untuk pembuatan kisi-kisi ya, mungkin pemilihan IPK, pemilihan KD, pemilihan materi ya kira-kira mana. Nah, mungkin materi itu nanti ada yang sekolah menekankan pada KD atau IPK tertentu, sekolah lain tidak, tapi yang lain itu ini kan berbeda-beda ya. Mungkin malah kadang-kadang aku seneng iki tak tokne gitu ya. itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kalau pos yang tahun lalu itu memang semuanya sekolah Bapak Ibu. Dari dulu USBN itu juga sekolah. Idealnya seperti itu, yang membuat itu sekolah, yang menggandakan ya sekolah Bapak Ibu. Tapi waktu USBN itu MKKS memfasilitasi, MGMP memfasilitasi. Gitu. Nah, ini mungkin nanti di MGMP ini barangkali kemarin memang sudah ada tanda-tanda ditawarkan apakah nanti sekolah-sekolah menghendaki untuk bersama. Jadi kalau saya melihat surat edaran dan juknis yang tahun lalu kan sudah dibuat oleh sekolah masing-masing. Ya seperti itu Bapak Ibu prosedur untuk pembuatan ujian sekolah. Tapi monggo kalau MGMP ini memfasilitasi itu ya bagaimana cara membuat kisi-kisi ya, kemudian pemilihan KD, IPK ya, kemudian membuat kalimat indikator soal beda dengan indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi bagaimana membuat
indikator itu supaya indikator soal itu bisa keterbacaannya tinggi, artinya siapapun teman kita yang membuat soal itu bisa. Artinya kisi-kisi itu indikator itu bisa dibuat soalnya, itu bagaimana caranya, itu difasilitasi oleh MGMP. Nanti ya Bapak Ibu ya Pak Har ya, jadi ini nanti kalau tadi saya dengar Bu Pot dan Pak Afnan ini pokoknya MGMP memfasilitasi, karena MGMP ini kan kesempatan kita untuk sharing, untuk bertukar pengalaman, ya. Nyata ya Pak Har ya, Bu Pot, Pak Afnan, seperti itu. Masih ada lagi? Kan ada ibu yang lain, mungkin ada yang pertanyaan lagi. Ini Pak Har masih angkat tangan, Bu. Oh iya, silakan Pak Har, Pripon. Gimana Pak Har? Ada satu ibu tambahan Bu. Ya. Nah itu loh Bu, untuk misalnya ini mungkin bukan tapi saya tanya sama Bu Prita. Ibu, untuk siswa yang berprestasi dalam arti tingkat nasional atau tingkat provinsi yang kemungkinannya atau masuk di pos itu pun di kita mungkin terang. Suaranya enggak. Untuk siswa yang berprestasi Bu Prita. Masuk ke pos Bu Bupat atur Bu. Saya ulangi Bu nggih, Bu Prita. Nggih. Nah, Bu, dari pos yang ada yang tahun lalu itu tidak ada muncul. Kemarin saya dan saudari masukan Pak Apri. Pak, siswa yang dapat prestasi tingkat nasional kalau bisa dimasukkan dalam pos. Jagani nek US-nya jelek. Itu mohon saya pripun Bu Prita. Oh, itu Pak Y. Mau dimasukkan di kriteria. Ya, di pos kriteria. Y, jadi kalau pos nanti kan yang membuat kan sekolah masing-masing ya Pak ya. Ya, kriteria juga tergantung sekolah masing-masing. Kalau masukkan silakan nggak apa. Itu kan termasuk penilaian yang nomor 1 portofolio. Y, portofolio. Yang penting Pak, itu ada bukti-buktinya. Y. Terus nanti kalau misalnya ada kriteria dengan menggunakan skor atau apa ya istilahnya, deskripsinya itu yang jelas, artinya jangan sampai kalimatnya lemah gitu. Pak ya, jadi dimasukkan itu termasuk penilaian yang nomor 1 tadi, portofolio itu hasil prestasi siswa. Bisa Pak, itu bisa dimasukkan untuk penilaian untuk kriteria. Yang penting jelas tertulis di kriteria di pos. Pak. Oke, mungkin menambahkan Bu Prita. Iya. Pak Afnan ini Bu. Iya. Mungkin menambahkan Bapak Ibu sekalian, memang untuk kemarin kami berinisiatif dari MGMP itu memang untuk ujian sekolah itu kemarin dari informasi yang kami peroleh dari Bapak Kepala Sekolah bahwa untuk ujian sekolah itu memang semua kisi-kisi itu sebenarnya sekolah yang membuat. Akan tetapi kita selaku MGMP di sini paling tidak bisa membantu teman-teman kita itu yang mana di swasta itu banyak, itu kan gurunya kan sedikit, paling tidak itu kita bisa membantu bisa saling tukar pengalaman, bisa saling tukar ilmu dalam hal membuat kisi-kisi. Kemudian sampai dengan nanti arahnya adalah sampai dengan pembuatan soalnya. Dalam hal ini kartu soalnya. Sehingga paling tidak dengan seperti ini kegiatan yang ada di MGMP kita ini paling tidak teman-teman punya pengalaman semuanya dalam membuat kisi-kisi dan kartu soal. Jadi kisi-kisi dan kartu soal ini tidak hanya dibuat untuk kelas
12 yang mau ujian, akan tetapi juga dibuat oleh kelas 10 dan kelas 11. Karena kebetulan anggota kita itu hampir sekitar 60 berapa gitu, Nji. Ini yang sudah masuk dan hadir ini 49. Alhamdulillah sudah banyak. Nah, ini pemikirannya adalah seperti itu, Bu Prita. Jadi monggo untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, monggo silakan untuk kisi-kisi yang kita diskusikan ini mau dipakai monggo, atau misalnya mau buat sendiri karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan, monggo silahkan. Yang penting dari kita MPMP paling tidak bersama-sama membantu, saling membantu untuk kegiatan ujian sekolah, baik ujian sekolah maupun ujian nanti untuk yang pasnya, penilaian akhir semester di kelas 10 dan kelas 11. Saya kira itu, Bu Prita. J, Pak. J. Persis Pak, seperti itu J. Jadi memfasilitasi J MGMP Matematika SMA. Saya kira cukup ya Pak J. J, sampun Bu. J. Cukup J. Matur nuwun Bapak Ibu. Barangkali saya kalau bisa mengikuti sampai selesai, ya Insya Allah ikut sampai selesai. Yang jelas ini apa yang saya sampaikan barangkali masih banyak kurangnya, mohon maaf. Untuk informasi-informasi perkembangan pendidikan, ujian sekolah dan sebagainya, bahwa PJJ itu selalu kita harus mengikuti ya, karena setiap saat itu ada surat edaran, ada nota dinas, ada peraturan dan sebagainya, regulasi itu selalu keluar, susul menyusul ngaten surat ini urung dipahami belum betul gitu. Kita memang harus siap seperti itu Bapak Ibu, siap ngaten nggih. Matur nuwun Bapak Ibu atas waktu dan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, baru bisa bergabung itu pun belum sempurna. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Prita. Sehat terus kita. Amin, amin. Pangestune doa semuanya nggih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang kedua langsung saja, yaitu tentang penyusunan kisi-kisi soal. Monggo nanti untuk memandu dalam penyusunan kisi-kisi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa di forum MPMP ini kita hanya sekedar memfasilitasi ya. Nanti mau digunakan di sekolahnya atau tidak itu nanti tergantung Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang cocok dan sesuai ya silakan digunakan. Kalau memang tidak ya diadopsi ataupun disesuaikan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Silakan untuk waktu selanjutnya materi yang kedua, Bu Sri Kartini dan Budian kami persilahkan. Terima kasih. Budian dulu atau saya dulu ini? Budian. Dulu, monggo. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Prita selaku pengawas pendamping MGMP Mapel Matematika, Bapak Ibu pengurus dan juga semua teman-teman yang berkesempatan hadir di MGMP ini. Alhamdulillah kita masih bertahan sampai jam 1.43 ya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Baik Bapak Ibu, kami bersama dengan beberapa membuat atau memetakan penyusun kisi-kisi dan soal yang sudah di-share di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu yang belum membuka silahkan membuka. Bapak Ibu bisa mencari nama Bapak Ibu di masing-masing kelompok. Jadi di situ ada kelompok ujian sekolah matematika umum, ujian sekolah matematika peminatan, kemudian PAT kelas 10 matematika umum dan peminatan, dan terakhir
kelompok PAT Matematika Umum kelas 11 dan juga peminatannya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari nama Bapak Ibu di masing-masing kelompok. Kemudian kami mohon maaf karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum masuk di daftar penyusun. Itu bukan karena apa-apa, Bapak Ibu, bukan sentimen atau apa, tetapi pada saat kami menyusun itu daftar yang kami dapatkan dari link yang dibuat Pak Afnan itu ada beberapa sekolah yang memang masih kosong. Nah, sebagai contoh misalnya di SMA 1 Blora, saat itu waktu saya download itu Bu siapa ya? Ada beberapa lah, pokoknya saya lupa menyebut namanya, tetapi ada beberapa yang belum mengisi di kolom atau di link yang diberikan Pak Afnan, sehingga kami mohon maaf ada beberapa dari jenengan yang mungkin belum masuk di penyusun kisi-kisi, padahal yang kita targetkan, yang kita rencanakan itu semua Bapak Ibu guru terlibat. Nah, untuk mengatasi hal ini nanti silakan Bapak Ibu yang tidak banyak kok Bapak Ibu, hanya beberapa, sebagian kecil saja, enggak ada 5 orang atau mungkin. Itu nanti Bapak Ibu segera membuat saja, enggak apa-apa, sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Saya kira seperti itu solusinya, atau mungkin nanti dari Bapak Ibu ada solusi yang lain, atau perlu saya ubah lagi daftar penyusunnya. Tetapi yang simple menurut saya, silahkan Bapak Ibu yang namanya belum tercantum dalam daftar penyusun, langsung saja jenengan memasang langsung membuat atau mengisi draft kisi-kisi di soal yang sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mohon maaf karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan kelas yang diajar. Kemarin kami sudah berdiskusi juga lumayan dengan Bu Dian, ada yang mungkin mengajar kelas 10 wajib, tetapi tugasnya tidak di kelas 10 wajib. Kami mohon maaf karena keterbatasan kami dan keterbatasan personil yang mengampu di masing-masing kelas. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan di awal. Untuk selanjutnya nanti hari ini saya lihat kemarin karena sudah di-share beberapa hari yang lalu, saya lihat sudah ada beberapa dari teman-teman yang sudah membuat kisi-kisi, sudah langsung mengisi di sana sesuai dengan tugas masing-masing. Dan masih Bapak Ibu yang belum mengisi, silahkan nanti bisa hari ini mungkin bisa langsung ditindak lanjut saja nggih, Pak Afnan nggih. Jadi hari ini kegiatannya kita membuat indikator atau melengkapi draft kisi-kisi yang sudah di-share. Itu kemudian dilanjutkan kalau sudah selesai kisi-kisinya, nanti dilanjutkan dengan membuat kartu soalnya. Kartu soal juga sudah dibuatkan kamar oleh Pak Afnan, hanya saja tadi saya lihat Pak Afnan belum lengkap personilnya. Tadi saya sempat melihat dua kamar di matematika umum kelas 10 itu baru ada 4 personil, padahal kan ada 10. Ya mungkin tadi belum sempat selesai Pak Afnan memasukkan personilnya, jadi nanti mungkin sambil jalan bisa dilengkapi. Bapak Ibu guru bisa membuat kartu soal di file tersendiri dulu, setelah itu nanti baru bisa dikirim ke classroom-nya sesuai dengan kamar masing-masing. Setelah nanti Pak Afnan atau mungkin saya nanti bisa membantu untuk memasukkan nama-nama sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk batasan waktunya bisa Bu Dian menambahkan, monggo Bu Dian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kemarin yang memilah-milah yang untuk umum, yang peminatan bagian Bukartini. Untuk yang US matematika umum itu bukan kisi-kisi yang kita harapkan sekarang ya. Yang ini itu adalah kisi-kisi tahun lalu, gampangannya seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengubah indikator soalnya dan soalnya ingin dirubah, monggo enggak apa-apa. Terus yang ini kan kemarin 40 nomor ya. Ternyata kemarin hasil dari rapat MKKS itu hanya ada 30 nomor dengan waktu 90 menit. Jadi ini hanya sekedar untuk apa tadi? Acuan saja. Sekolah, monggo nanti bisa disesuaikan. Dan kalau memang ada materi yang belum tercover di sini bisa ditambahkan, enggak apa-apa di bawahnya nanti biar ini koordinatornya Bu Fat ya yang US umum, nanti biar dipilah-pilah sama Bu Fat atau biarkan seperti ini aja juga enggak apa-apa. Kemudian untuk yang matematika peminatan, ini saya koordinatornya, saya rata-rata Bapak Ibu KD-nya KD yang khusus ya, belum khusus. Sementara sebenarnya kita punya 2 bab yaitu polinom sama lingkaran. Untuk sekolah kami SMA Ngawen, kemarin saya sudah sepakat sama Pak Parno, karena yang ngajar saya sama Pak Parno, karena memang hanya 2 bab, itu saya ajarkan semua. Sehingga kalau memang hanya polinom, jadinya seperti ini, jadi sempit, ruang lingkupnya sempit. Ini sudah ada tiga guru yang mengisi. Kemudian tadi saya juga sempat mengamati yang matematika umum kelas 11. Bentar. Ini saya kemarin membuat ini yang buat ininya saya ya, misalkan bentuk U plus minus V. Ini indikatornya sepertinya belum menjurus ke soalnya, jadi masih bentuknya indikator ketercapaian ya, jadi belum indikator soal. Jadi kalau indikator, kalau menurut saya siapapun yang membuat itu bisa membuat soal tersebut. Jadi ini kan masih umum. Jadi kalau khusus kan seperti ini kan sudah khusus nih Bapak Ibu. Nah misalkan seperti ini. Siswa dapat menentukan nilai limit bentuknya seperti ini. Nah angka-angkanya terserah, monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Berarti tugas mandiri nggih Pak Afnan hari ini nggih Pak Afnan nggih. Bu. Nggih, saya sudah itu saja yang saya sampaikan Pak Afnan. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Nggih, Pak Afnan, jadi seperti yang disampaikan dan tadi sekolah masing-masing menyampaikan materi yang mungkin berbeda. Nah, dari draft kisi-kisi yang sudah di-share itu kan kita menggunakannya, kalau yang saya buat di OS itu kan link. Halo. Seperti ini. Acep ya? Putus, Bu. Oh, iya. Mbak. Ini sambil menunggu Bu Kartini. Oke. Saya tambahkan dulu, Bu ya. Oke. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk ini saya bukakan sekalian deh. Saya biar nanti jelas semuanya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kok belum mengajar di kelas itu kok belum
belum istilahnya belum mendapatkan kiriman tugas mandiri tentang kelasnya, yaitu tentang kisi-kisi dan kartu soal, nanti chat di MGMP nih. Sehingga nanti saya tambahkan. Karena kemarin saya mencoba memasukkan, ini tadi kayak kelas 10, ini saya masukkan. Saya mencari nama yang penyusun pada kelas tersebut, itu tadi saya sempat mengisikan. Saya cari di situ, ternyata kok tidak ada di Google Classroom, maka saya minta untuk masuk di Google Classroom gitu. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya, nanti sudah saya buatkan kamar-kamarnya, sehingga nanti semua tugas itu nanti akan terkumpul jadi satu Bapak Ibu, sehingga tidak terpencar-pencar. Nanti Bapak Ibu yang mengajar di situ ya bisa memanfaatkan materi yang ada di situ. Tapi saya titip pesan Bapak Ibu, karena ini kalau ini bisa dipakai oleh sekolah yang lain, mungkin untuk ujian juga, kami mohon Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan untuk kegiatan tes tambahannya, jangan menggunakan soal-soal yang ada di sini. Akan tetapi buatlah soal-soal yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian saya berharap isi daripada kisi-kisi yang ada di sini maupun soal yang mungkin teman-teman buat di sini, silahkan dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai di-share kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Karena tujuan kami adalah memfasilitasi Bapak Ibu agar mudah dalam membuat kisi-kisi. Nanti ada yang menyalakan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini kalau contohnya misalnya ini, karena kebetulan saya itu mengajar sebagai pengajar, itu karena saya bisa membuka semua kelas nih. Jadi ini contohnya misalnya di pertemuan 3 nanti Bapak Ibu bisa dipirsani. Ya. Di pertemuan 3 nanti kelas ini yang kelas 10. Oke. Di kelas 10 ini matematika wajib, ada kartu namanya kartu soal dan juga ada namanya kisi-kisi. Wah ini PAT matematika umum ini. Jadi Bapak Ibu diisi dulu kisi-kisinya, baru nanti mengisi kartu soal. Ini jadi langsung diklik saja ini Bapak Ibu. Nah seperti ini, kalau menggunakan laptop itu mudah. Nah ini kisi-kisinya bagaimana? Nah, ini sudah ada yang mengisi, ada yang masih kosong Bapak Ibu. Nah, ini jadi masih ada yang masih kosong. Ini sesuai dengan pembagian kemarin. Nah, silakan yang punya tanggung jawab di sini silakan bisa diisi gitu ya. Kemudian untuk kartu soalnya sama Bapak Ibu. Ini nanti akan terkumpul bahwa kami mohon untuk yang mic-nya masih dinyalakan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi untuk kartu soal ini, misalnya kartu soal Bapak Ibu mengerjakan di matematika wajib kelas 10 ya sudah ini kartu soal dikerjakan di sini. Jadi nanti yang bisa melihat hanya Bapak Ibu di kelas tersebut. Misalnya saya mengajari kelas 12, karena saya tidak punya kepentingan di kelas 12, saya tidak bisa melihat kartu soal yang ada di kelas 10. Jadi itu menjadi privasi guru di masing-masing kelas yang sudah saya buatkan kamarnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Google Classroom, ini karena kalau saya lihat, ini anggotanya itu 74, harusnya sudah masuk semuanya ini. Harusnya sudah masuk semuanya. Cuma saya minta tolong, saya dibantu, terutama yang ada di sini. Ini ada Bu Dian, ada Bu Herlina,
ada Bu Siti Fatimah, ada Bu Sri Kartini. Nanti saya dibantu. Teman-teman yang belum masuk di kelasnya, nanti caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini namanya kerja kolaborasi. Tak buka lagi pertemuan 3. Contohnya yang kartu soal matematika 10 wajib. Bapak Ibu yang tergabung sebagai fasilitator nanti coba nanti diedit ya. Diedit kemudian di sini ini hanya 5 siswa yang masuk. Dan nanti dicari coba Bapak Ibu namanya siapa yang masuk di kelas 10. Oke, nanti tinggal dicentang, diklik. Kalau sudah diklik kemudian tinggal klik simpan. Oke. Ini tadi saya mencari yang kelas 10 itu coba ada Bu Rina. Bu Rina itu sudah masuk ya. Coba Bu Rina. Bu Rina di sini contohnya ini Bu Rina Hermawati sudah masuk. Bu Siti Romplah. Bu Siti Romplah ini di sini akunnya pakainya nama siapa ya? Karena di sini S Siti SPD, apakah Siti SPD ini? Ya, ya betul. Oh, ya, leres. Oh, berarti ini sudah. Oke. Siap. Berarti kemudian Bu Rahayu Puji Utami. Bu Rahayu itu pakainya namanya sinten nih? Oh, Rahayu Utami niki. Pak. Oh, oke, siap. Berarti masuk Bu Herlina Ekawati. Bu Herlina Ekawati ini tadi sudah masuk di apa namanya sebagai pengajar sehingga otomatis masuk. Kemudian Bu Lulu. Bu Lulu ini sudah masuk belum ya tadi? Katanya kok sudah. Namanya sinten nih? Pakai nama siapa? Ini adanya Bu Lina, Bu Leni. Bu Lulu pakai nama siapa ini? Di Google Classroom-nya. Apakah Bu Lulu ada di Google Meet? Kelihatannya ada. Halo Bu Lulu. Halo Bu Lulu. Mantan baru. Riva Lulu ini apakah Riva Lulu? Riva Lulu? Enggak, lu ya. SMA Katolik, Pak. SMA Katolik SMA Katolik nggih. Iya, mantan baru, Pak, mantan baru. Mantan baru sinten, Pak? Iya. Oke, mungkin ini. Karena siswa apa namanya enggak sesuai, jadi saya susah nyarinya. Kemudian Pak Imam Masuri. Pak Imam Masuri atas nama siapa ya? Pak Imam, apakah di sini? Pak Imam Samsung ini ya? Iya, Pak. Oh ya, mungkin ini. Ya. SMA Kedung Tuban. Nggih, leres. Imam itu datanya yang Pak itu tidak ditentukan kayaknya. Pak Imam. Saya ngeprint yang punya jenengan Bu, yang punya jenengan yang di mana yang pertemuan 2 Bu. Ya di Pak Imam Masuri. Pak Imam Masuri itu tertulis di sini SMA Miftahul Ulum Ngawen, tapi setahu saya Tuban nggih. Mungkin yang benar mana ini? Tuban gitu. Lagi benar tahu. Oh, ini Pak Nur Hasan sudah masuk. Oke, terima kasih. Ini ada 9 Bapak Ibu guru. Maaf, di sini tertulis siswa nggih. Untuk napa-napa yang penting bisa untuk kita untuk apa namanya berkolaborasi dalam membuat kartu soal dan gizi. Jadi di sini Bapak Ibu dengan seperti ini maka yang berhak untuk bisa melihat soal sama kartu kisi-kisinya adalah 9 orang ini. Ya, yang lainnya tidak bisa terkirim di situ kecuali Bapak Ibu guru yang sebagai fasilitator itu bisa melihat semua kelas. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan khawatir soal tersebut bocor kemana-mana. Ya intinya ya hanya 9 sampai dengan 10 atau sampai dengan 12 ya. 12 Bapak Ibu guru yang ada di situ. Jadi kalau misalnya bocor berarti menjadi tanggung jawab 12 Bapak Ibu guru yang berada di kelas tersebut. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena untuk yang Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa melihatnya. Kemudian
kepada fasilitator, saya juga minta untuk mengecek bahwa di sini untuk bisa mengedit memasukkan soal ini siswanya dipilih jangan dapat melihat file, tapi kalau bisa adalah siswa dapat mengedit file sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa masuk di kamar masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi saya kira itu nanti kalau ada kendala nanti bisa komunikasi di grup MGMP. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Monggo yang lain mungkin ada masukan atau pertanyaan. Bu Intaya ini dari tadi angkat tangan monggo. Bu In. Monggo Bu In. Suaranya belum ada Bu In. Bu Intaya, mana Bu Intaya? Suaranya belum masuk. Bu Kartini. Bu Narni, iya. Biar Bu Intaya dulu, tadi sudah yang Bu Intaya. Ya, Bu Intaya. Bu Intaya tak tunggu-tunggu gak ada suaranya. Bu In, suaranya belum ada Bu In. Ada penyanyi baru ini. Bu Kartini nih. Oke. Monggo Bu In. Silakan. Belum masuk Bu Intaya suaranya. Bu Narni dulu itu loh Bu. Oh iya silakan. Bu Narni, monggo Bu Narni. Ya gini Bu. Ya. Kalau tidak salah tadi saya lihat di daftar penyusun soal, saya itu di kelas 10 peminatan, Pak Khalil di kelas 11 peminatan itu gimana kalau dibalik Bu? Karena ya, saya ngajarnya kelas 11, Pak Khalil yang kelas 10 gitu. Ya, nggak apa-apa Bu, kemarin itu waktu ada yang mengisi itu loh. Keanggotaan di situ ada yang sudah betul, ada yang memang kosong terus saya isikan begitu. Jadi mohon maaf kalau enggak Bu, saya ngisi kok. Saya ngisi kelas yang saya ngajar itu 11 peminatan sama 12 wajib masalahnya. Makanya itu saya karena merasa ngisi gitu loh. Oh, gitu nih. Silakan untuk masing-masing sekolah bisa berganti sendiri, tapi nanti menghubungi dari asesor ya Pak. Dari sebentar. Ini Bu Narni, Guru Narni mau ganti ya. Kelas berapa Bu? Iya. Kelas 11 peminatan sesuai karena saya ngajar 11. Semula kelas 10 Pak. Peminatan. Semula kelas 10 peminatan. Oke, diganti kelas 11 ya. Terus yang lainnya? Yang Pak Khalil itu kan semula di kelas 11 peminatan, nah itu mungkin dialihkan di kelas 10 peminatan. Jadi tukeran gitu Pak. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Saya Bu Fatimah, Pak Afnan dan teman-teman yang lain. Kebetulan kemarin saya itu kan nggak melihat untuk yang daftar pembuat soalnya. Langsung saya masuk di daftar draft kisi-kisi PAT-nya. Dan kebetulan saya itu membuatnya tidak sesuai dengan nomor yang harusnya jatah saya. Jatah saya tadi kalau saya lihat itu di nomor 25, 26, 27. Tetapi saya menuliskannya itu di nomor 1, saya pencar gitu, tapi 3 soal. Apakah harus saya hapus dulu, saya nanti sesuaikan dengan jatah saya atau pripun gitu? Mohon masukannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di tugas yang sudah ada di kamar-kamar itu kan nanti Bu Intaya kalau tidak mengganti tetap ditagih Pak Afna nanti. Sehingga menurut saya lebih baik tinggal belum mengumpulkan ya Bu ya. Ya, belum mengumpulkan. Belum ya, makanya diambil saja diganti sesuai dengan tugas Bu In. Lumayan lah Bu, enggak terlalu lama kok Bu In kan pakar IT juga. Ngoten Bu In? Siap. Diganti disesuaikan dengan tugasnya yang sesuai tugasnya Bu Intaya gitu saja. Okay.
biar nggak ditagih Pak Afnan nanti. Ini kan yang bertugas oyak-oyak Pak Afnan ini. Mengingatkan Bu, Pak oyak-oyak Bu mengingatkan. Ini santai Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini tuh tugas ini kita buat santai ya. Nggak usah apa namanya harus hari ini selesai. Jadi kita kan masih dalam 1 minggu sampai dengan hari Rabu gitu kan. Kalau misalnya 1 hari 1 gitu kan paling-paling kan 3 nomor gitu. Paling-paling kan 3 nomor. Okay. Ada satu yang 4 nomor itu Pak Idris kalau enggak salah. Iya, satu Pak Idris kalau enggak salah, karena yang di konsep Bu Dian itu 40 soal untuk uswajibnya itu kan ganjil. Jadi kurang 1 soal siapa? Gamblok kayak ke Pak Idris saja. Oh, siap, menanggapi tadi Bu Narni, karena tadi Bu Narni masuknya di kelas 10, kelas 11 ya Bu Narni, peminatan. Kemudian Pak Kolil di kelas 10 peminatan, otomatis Pak Kolil nanti menggantikan sebagai koordinator. Halo Pak Kolil. Sudah keluar Bu. Oh iya. Nanti tolong ngomong Bu, ngomong. Oh, ngomong nggih. Bu, tugasnya apa Bu Kartini? Tugasnya koordinator apa Bu? Nanti ya paling tidak nanti nggih nderek ngoyak-oyak yang sekiranya belum selesai dibantu untuk biar segera menyelesaikan lah Bu. Sambil nanti kan itu kan gitu. Kamarnya sudah pasti sehingga nanti kita kan tidak perlu koordinator, khususnya tidak perlu metati lagi karena sudah dibuatkan kamar oleh Pak Afnan. Ngoten mawon. Ngecek sudah lengkap apa belum, itulah paling tidak itu. Nggih, matur nuwun. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang terkait tugas penyusun soal maupun kisi-kisi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, atau sambil buka classroom-nya juga nggak apa-apa, sehingga mungkin ada kesulitan ataupun kurang begitu jelas bisa ditanyakan. Jadi Bapak Ibu guru mengikuti MGMP sekaligus praktek di classroom-nya masing-masing. Bu Fatimah, tadi bagaimana untuk yang solusi yang saya hapus, saya ganti baru. Solusinya ya Bu, sesuai dengan tugas jenengan saja, sehingga nanti waktu mengumpulkan jenengan dianggap sudah mengumpulkan, tapi kalau jenengan mengumpulkan yang lain nanti temennya yang nggak dapat. Itu kebetulan saya kirim kemarin akhirnya, berarti nanti saya hapus dulu nggih, saya sesuaikan dengan yang harus saya kerjakan. Nggih, matur suwun. Oke. Bapak Ibu guru yang lain mungkin? Pak Har angkat tangan. Ya silakan Pak Har. Soalnya yang kencang ya Pak ya. So aku megep-megep terus iki. Bu, saya kebagian nomor berapa? Bagian apa aku? Silakan dibuka keseluruhannya Pak Har. Pak Har yang buka ini Pak Har. Ada ujian sekolah matematika wajib. Pak Har gimana tuh suaranya kok jauh? Medus Bu, panen. Udah terus nggih. Di sawah biasanya itu hobinya, Pak. Aduh, enggak dengar sama sekali. Tanya kelas Bu. Nanti tak WA Pak Har. Jangan biarkan Pak Har melihatnya sendiri. Yang kedua, untuk Bu Ica itu penyusun soal Bu Ica kelas 11 itu kok dari SMA Jepon, padahal di atasnya sudah ada Pak Bambang Widito di classroom Pak. Bu Fatimah di classroom itu penyusun soal Pak Bambang sama Bu Ica. Bu Ica itu bukan dari SMA Jepon Bu. Suaranya magep-magep. Jadi nanti kita perbaiki satu berat. Bu Ica. Bu Ica sudah masuk classroom belum kayaknya? Bu Ica namanya siapa?
Bu Ice Afiani. Ya, ini salah ketik Bu. Kemarin kan saya pisah-pisahkan agar sesuai dengan kelasnya itu. Mungkin asal sekolahnya belum saya ubah. Ini masih tertulis SMA 1 Jepon. Nggih, mohon maaf, mestinya SMA 1 Blora. Kali sinten mau Bu? Tertukar kali sinten Bu? Kan itu kan satu paket yang Pak Bambang. Misalnya Pak Bambang, sebentar. Oke, Pak Bambang Lugito, nggih. ya, itu kan kalau misalnya Pak Tamsir itu di off-kan dulu pasien Pak Tamsir. Sementara ini Pak Tamsir kan di off-kan. Suaranya enggak jelas. Oh, untuk yang Pak Tamsir nanti dianu Bu, dipending nanti Bu untuk yang Pak Tamsir. Bu siapa? Bu Suci belum masuk deh. Bu Kartini. Bu Suci Rahayu. Bu Suci SMA 1 Bu. Oh, iya Bu Suci, saya kayaknya belum ada Bu Suci. Biar digantikan Bu Suci namun. Yang Pak Tamsir? Nggih. Nggih, saged. Pak Tamsir diganti Bu Suci berarti di matematika umum kelas 11. Nggih. Nggih. Bu Suci hari ini hadir ya? Bu Suci hadir, tapi itu pakai email yang lama sudah dipakai orang lain sebetulnya itu. Ini sudah dipakai orang lain. Jadi nomor barunya sudah saya di. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nanti biar saling memberitahu bisa secara langsung di sekolah masing-masing atau nanti di WA saja Bu kalau hari ini tidak hadir. Bu Suci hadir, hanya saja itu emailnya memang sudah dipakai. Oke, berarti kan ada perubahan ini sudah tahu. Nggih, saya mau tanya yang SMA 2 itu Pak Dwi sudah masuk kelas belum nggih? Pak Dwi. Bu Dwi. Kayaknya belum masuk. Bu, bagaimana Pak Dwi? Kasusnya mboten wonten ya Pak? Bu Dwi ada Bu ini masuk di Google Meet. Bu Dwi Pras. Di Google Meet ada. Pak Dwi-nya kayaknya juga belum masuk. Oh, di Google Classroom-nya. Classroom, nggih. Kemarin saya tambahin sendiri soalnya di linknya juga nggak gitu. Oh, belum ada. Adanya Bu Dwi di sini, Bu. Adanya Bu Dwi ini. Iya. Bu Dian. Dalam. Bu, yang kelas 11 peminatan tuh nggak ditambahi lingkaran. Nah, niat saya tadi gitu. Nggak pripon diubah lagi. Iya, saya pakai lingkaran nih. Kalau saya ya, Bu, saya SMA Jepang juga pakai lingkaran lengkap saja, Bu. KD-nya dibuat lengkap saja, tapi nanti masing-masing sekolah disesuaikan. Kalau tidak dipakai nggak apa-apa gitu. Itu nah, ya, gitu dibuat lengkap aja. Iya. Saya sudah lanjut soalnya. Nggak apa-apa. Ya nanti saya tambahin lingkaran berarti. Kemudian Pak Afnan untuk yang anggota MGMP itu kalau yang 2 akun sebaiknya salah satu saja Pak biar tidak anggota di daftar anggota MGMP di Classroom. Yang mempunyai 2 akun diambil salah satu saja gimana Pak? Yang punya 2 sinten mawon nggih? Sepertinya ada beberapa yang ini Bu Dwi Pras ada 2 nama di sini Pak. Biar tidak membingungkan kita. Sinten Pak Bu? Bu Dwi Pras itu 2 nama. Bu Dwi ini yang dipakai yang mana Bu Ji? Ini kalau undang wali ini yang satu undangan. Ya, undangan enggak bisa ini. Ini yang masuk yang ini Bu Dwi Prasetyawati yang ada fotonya ini. Oh, gitu. Ya. Bu Emma juga 2. Bu Emma ini yang masuk yang ini Bu. Yang ini yang undang wali enggak masuk ini. Nggak bisa dihapus itu Pak, biar nggak. Nggak bisa ini. Kirim email ke siswa gitu. Ya. Soalnya melihatnya anggotanya 74, tapi kan ternyata beberapa Ya, yang belum masuk. Iya. Ini, ya. Iya. Pak Kadir juga 2. Sulis juga. Tulisan Jepang juga 2. Atau mungkin satunya akun Google-nya Kemendikbud, satunya beda gitu Pak, atau gimana?
Ini tidak bisa melihat emailnya ini, Bu. Jadi tidak bisa melihat emailnya itu dari mana itu, tidak bisa. Ini kesulitannya Google, apa namanya ini, pakai Google Classroom itu seperti itu. Jadi hanya nama saja. Tidak apa-apa, Bu. Ini kita bisa melihat dari apa namanya? Dari ini, dari kartu soal yang kita bagikan itu nanti kan kelihatan itu. Ini misalnya ini kan ada 9 ini. Aku lama dihapuskan bisa. Nah, ini. Oh. Bisa. Itu Pak, yang menghapus ternyata guru yang bersangkutan. Jadi yang ini untuk Bu Siti Romlah juga ada 2, tetapi itu yang ada undang wali itu berarti yang akun Kemendikbud, yang tidak ada undang wali berarti akun yang lama. Yang bisa menghapus ya yang membuat sendiri. Oh gitu. Atau Pak Afnan bisa katanya yang membuat kelas pertama kali. Di sini kirim semua, kirim email itu. Coba ya. Nah, ini malah ngirim email. Biasanya konsumsinya Pak Arno lengkap ini kayaknya ya. Dicentang dulu Pak, dicentang anggota centang. Dicentang? Iya. Iya. Ini centang. Terus titik 3. Oh, ini tindakan ini ya, tindakan atas itu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi biar masalahnya dapat. Iya, menugaskan semuanya biar tidak 2 itu nanti loh belum mengumpulkan bisa. Iya, siap. Nanti yang double ini berarti ini double ya. Iya. Ini tak hapus 1. Coba 1 punyanya Bu Dwi ini. Iya. Tuh, malah yang yang Google Belajar ya. Yang ada undangan wali itu berarti yang akun Kemendikbud, Pak. Berarti yang tidak. Ya pakainya yang mana ini? Ya kita seragamkan saja yang pakai akun Kemendikbud. Pakai akun Kemendikbud aja ya. Iya. Oke. Ya Bu, nanti kita bersih-bersih dulu ini. Iya. Oke. Itu masih banyak yang ya. Nah, itu nanti nggak bisa dihapus loh, Bu Ida, ini juga double. Ya terus moga silakan lanjut. Bu Kartini, nanti saya minta yang pembuat soalnya bisa diedit ya. Tadi ada usulan dari Bu Ika kan ditambah lingkaran. Berarti kan nanti karena sudah ada yang buat soal kan biar enggak gesernya banyak. Geser pembuatnya enggak itu. Biar dia enggak usah buat lagi. Saya sesuaikan yang sudah ya berarti enggak masalah. Saya sesuaikan itunya yang betul. Karena saya nggak bisa ngedit. Berarti yang dimasukkan ke lingkaran itu matematika umum 11 ada lingkaran, otomatis di ujian sekolahnya juga ada lingkaran, ngerti nggih? Minat. Iya, minat 11 itu kan ada lingkaran. Otomatis di ujian sekolah peminatannya kan juga masuk. Nah, monggo. Nah, ini minimal saja buku kakak boleh enggak boleh. Tapi karena kebanyakan kan kalau peminatan kan materinya hanya sedikit ya, jadinya kalau cuma 1 itu kurang itu memang waktunya lebih baik. Oke, berarti nanti khusus untuk matematika peminatan kelas 11 lingkaran dimasukkan. Di ujian sekolahnya nggak perlu, Bu. Ujian sekolahnya nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah dirubah, Bu. Untuk yang ujian sekolah sudah biarkan begitu aja, nggak apa. Nanti yang kalau mau diubah disesuaikan sekolahnya masing-masing gitu aja. Nggih, nanti nek kurang nggih kersane buat sendiri yang menginginkan. Nggih, di ujian sekolah. Nggih, untuk Bapak Ibu yang lain untuk tugas mandiri penyusunan kartu soal dan pembuatan soal mungkin ada yang ditanyakan karena ini nanti bisa dikerjakan di luar MGMP. Jadi Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan bisa berdiskusi di
classroom maupun di MGMP, chat Pak. MGMP. Iya. Monggo Bapak Ibu guru yang lain terkait penugasan mandiri hari ini ada yang ditanyakan. Bu Fatimah, untuk yang Gimana Pak? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti langsung bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Masih ada ini Bu, kayaknya siapa tadi yang panggil? Pak Parno, Pak Parno. Oh, Pak Parno ya silakan. Pak Parno, tadi yang sudah share-share. Materi kelas 12 peminatan semester 6 itu materinya apa saja? Kalau saya hanya yang peluang distribusi belum ya. Mana yang lain? Jam 10, 7 menit. Ulah, rintih blorona. Berat-berat sini. Pak Parno. Pak Parno minat apa wajib, Pak? Matematika peminatan, Bu. Peminatan, ujian sekolah. Peminatan kelas 12 semester 6. Itu materinya kalau saya hanya yang sesuai pandemi yang hanya atau peluang distribusi binomial. Hanya sampai itu. Mungkin yang lain. Ini kalau saya enggak lupa ya Pak, kemarin saya memberinya ada binomial dan ada normal itu satu-satu kalau enggak salah itu Pak. Coba saya lihat di apa namanya di penugasannya. Kisi-kisi itu di nomor paling akhir kalau tidak salah Pak Parno ada distribusi peluang binomial dan peluang normal. Satu-satu saya buat di sana Pak Parno. Halo Pak Parno. Oke, berarti sampai distribusi normal ya? Nggih, tapi nanti kembali ke sekolah masing-masing. Kalau memang tidak diberikan normalnya ya monggo, ndak usah nanti jenengan sakit ganti ke soal yang lain kan ngoten. Hanya binomial saja, misalkan distribusi peluang binomial boleh. Nggih, tapi untuk penugasan MGMP ini kan tetap yang bertugas membuat normal kan membuat, cuma nanti Pak Parno diterapkan di sekolahnya ndak usah dipakai kan ngoten. Oke, nggih, makasih. Lanjut Bu Fat, pripun niki mau dijadikan PR sudah 2:30 loh. Iya, ya Bapak Ibu karena cuaca juga ini sinyal apa namanya putus nyambung. Iya. Jadi hujan deras nih Bapak Ibu dan waktu menunjukkan juga sudah pukul 14.27. Kok ditawani monggo disambi dulu. Iya silakan. Ini yang konsumsi Pak Parno ini ngawan ini. Konsumsinya silakan sambil diunjuk. Atau yang ngopi-ngopi Pak Har biasanya. Siap. Ya. Oke. Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini tindak lanjutnya dikerjakan secara mandiri ya. Nanti jika ada kesulitan silakan ditanyakan di forum classroom maupun di WA grup MGMP. Kemudian untuk materi selanjutnya untuk pertemuan hari Rabu nanti diawali tentang evaluasi ini untuk tugas-tugasnya. Kemudian materinya tentang pembelajaran yang kreatif dan efektif. Mungkin nanti kita bisa sharing bersama bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru selama PJJ ini yang akan dipandu oleh Bu Herlina. Jadi mohon Bapak Ibu tetap setia mengikuti kegiatan MGMP daring kita dan meramaikannya ya Bapak Ibu. Kemudian karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri nih Bapak Ibu. Sebentar Bu Fat. Oh, nggih silakan Bu Artini. Seperti yang disampaikan Pak Afnan tadi, kita mengingatkan saja di penugasan Pak Afnan itu untuk pembuatan kisi-kisi dan kartu soal, berarti kita harapkan nanti pertemuan minggu depan sudah komplit. Nah, ingatkan saja, nggih, monggo lanjut. Nggih, Bapak Ibu, sebelumnya nanti mohon maaf jika kami dari yang ditunjuk sebagai fasilitator atau sebagai
di classroom itu nanti mengingatkan Bapak Ibu guru mohon segera dikumpulkan dan sebagainya, mohon berkenan nggih. Jadi kami tidak bermaksud oyak-oyak atau nagih, tapi ini untuk kepentingan kita bersama, kita memfasilitasi kepentingan kita bersama. Nanti kalau memang cocok dan itu memang bagus ya kita bisa gunakan, kalau memang tidak ya bisa diadopsi, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan kami dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang keempat pada Rabu depan. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Akhirnya kita tutup pertemuan MGMP pertemuan ketiga ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pega dan Bapak Ibu semuanya. Sampai terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Budian masih di situ? Iya, Oh ya, ini ada chat dari Pak Bambang Budian. Ini nanti diakomodasi. Pak Bambang nanti tetap di kelasnya. Kemudian yang mungkin yang ada yang salah itu bisa diganti dengan Bu Dewi Setiawati. Iya. Guru baru mungkin ini, J. Guru baru ya, Pak. Ya. Oh, J. Itu nanti dicatat, Bu. Yang salah maksudnya Pak? Gimana, Bu? Yang salah pripun maksudnya diganti Bu Dewi. Pak Bambang Lugito. Itu di peminatan. Yang diganti siapa, Pak Afnan? Pak Bambang mungkin ini salah Bu. Pak Bambang itu mungkin direvisi dengan Bu Dewi Setiawati ini. Pak Bambang dicoret nggih? Nggih. Jadi bebas tugas ini Pak Bambang. Pak Bambang mungkin di kelas berapa itu? Buatan kertas. Bu Rina mungkin tahu. Aslinya di peminatan kelas 11. Oh, gitu. Nanti kalau diganti Bu Dewi kan Pak Bambang harus nyarikan tempat. Nanti bisa Pak Bambang ngajarnya peminatan ya. Enggak di umum. Nanti dilihat lagi Bu. Mungkin itu Pak bisa dibagi-bagi gimana Pak? Kalau misal masing-masing yang tadi yang jenengan tugasi sebagai fasilitator tadi, misalkan kelas 10 siapa, biar 11 siapa, 12 siapa, biar nanti mempermudah jenengan juga ngecek sudah lengkap atau belum. Kemudian sehingga pertemuan pada Rabu depan itu sudah clear semuanya, bagaimana Pak? Itu tadi saya sudah ngecek berdasarkan dari daftar itu loh Bu. Oke, tapi nanti maksudnya tidak semuanya jenengan gitu loh. Nanti yang 10 ini sudah lengkap. Bisa dibantu langsung misalkan Bu Herlina kelas 10 wajibnya kelas 11-nya. Iya. Nanti di share, nanti tak share yang punya yang bisa diedit ya Budian ya. Berarti Pak Bambang diganti Bu Dewi lah, yang Kak Dwi itu saya masih tanda tanya ini. Pak Dwi SMA 2 Cepu. Nggih. Belum pernah bergabung sepertinya. Belum pernah bergabung. Nanti coba ditanyakan Bu. Dicarikan Bapak Ibu guru yang belum Budian, belum masuk Budian. Ganti. Banyak kelihatannya itu. Berarti kurang 1 saya ya, Bapak. Berarti Pak Dwi dan saya kurang 1. Sebenarnya kan sudah ada koordinatornya itu Bu Fatimah. Oh gitu. Kan ya, jadi dari koordinator itu kan kelihatan. Nanti kalau saya anggotanya A, B, C, D. Nanti kalau misalnya ada Pak, saya ini kok belum. Nah nanti bisa lapor ke kita. Oke. Bagaimana Pak Bambang? Enggak ada. Ya, olah ini. Bambang. Pak. Bambang di mana ini Pak Bambang? Laras sebutan Pak Bambang tadi. Halo.
Halo ya. Oke, Ya. enggak. Terus nanti Pak Bambang. Yang dikersane pun atas pundi. Atau gini, nanti saya kirimi Pak untuk daftar yang ngajar di SMA 1 Blora. Oh, ngaten. Iya. Oke. Jadi Bisa misalkan sama saya ngajar saya. apa? Dalam? Oke. Bisa sama saya atau bisa sama Bu Sri Kartini nanti. Iya, nanti tak kirim ke jenengan aja. Oke, terima kasih. Kalau Pak Bambang balik tak mulang. Oh, Pak Marno. Ini lo lagi garap dulu. Itulah Pak di ngetai Pak Parno. Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Yuk. Pak Afnan, sepertinya Pak Parno pengen segera nge-share konten loh. Tadi besok beri kesempatan. Tadi sudah latihan presentasi tadi. Iya kata aku ya nunggu iki. Presentasi apa iki? Presentasi apa? Gitu saya tunggu. Katanya Bu, apa? Pengimbasan Iya, pengimbasan. Diklat apa gitu. Lah iya, sepertinya lama tidak muncul ini mau berbagi pengalaman, latihan dulu tadi sharing, terus saya sampai berkali-kali tak tunggu-tunggu mau nge-share apa ini. Oke. Silakan Pak Parno, besok minggu depan boleh nge-share. Harus diwakili Budian, kartu ASEA Budian sudah. Ya nggak apa-apa, wakil ketua MGMP kan juga boleh. Masa yang eksis ketuanya terus, biar wakilnya juga dong. Eksis terus ya Bu, Pak Parno ya eksis terus ya. Tapi di luar MGMP kita ya. Ya, sering ketemu ya aku malah. Pak, berarti kalau pandemi terus ya itu ya Pak ya, nggak ada reorganisasi ya terus gitu terus ya. Ya ora ya, pemilihan. Lah iya iki piye iki? Seharusnya sudah waktunya ini mosok pandemi terus selamanya. Ini. Besok berarti tahun ajaran baru ya. Iya, seharusnya. Iya. Banyak yang muda-muda gantian biar. Iya. Saya usulnya ya begitu. Pengennya begitu. Meskipun pandemi tidak menghalangi reorganisasi pengurus MGMP gitu Pak ya. Kita selesaikan dulu tugas kita ini. Lah iya. Ya Bu, persiapan apa namanya. Jadi gini Bu, nanti kan ada waktunya ya. Kalau misalnya minggu depan masih belum bisa terkumpul ya, nanti kan masih ada waktu 1 minggu itu ya kira-kira ya. Iya. Akhir kan enggak apa-apa lah. Toleransi. Ya toleransi enggak apa-apa. Mungkin kita santai saja. Jadi tidak membebani anggota, yang penting santai tapi kelakon gitu loh. Ya, pengennya begitu Pak. Iya kan cuma 3 soal gitu loh, kan cuma 3 soal gitu. Saya kira tidak terlalu nanti juga digunakan sendiri di sekolahnya masing-masing kan gitu. Untuk Bruna itu loh. Untuk yang pajak bagaimana Bu ya? Saya lupa. Yang pajak itu gimana Bu? Pajak Budian gimana Budian? Pajak MGMP itu loh. Akhirnya bagaimana itu? Saya itu dulu kan waktu pas daftar sama Pak Afnan kan pakai nama saya ya. Iya. Jadi tak tanya kalau harus laporan, kalau enggak kena denda, mesti kepatutan kan saya jadinya. Dihapuskan gimana? Sudah nggak ada transaksi apa-apa, dihapuskan aja untuk pajak. Dihapuskan dua harus ada banyak Pak Afnan, karena dulu tanya ya Pak Afnan ya. Iya. Harus ada surat apa dulu gitu loh. Waduh. Yang deg-degan tuh saya karena pakai nama saya ya. Nah iya. Apa gini aja Bu? Pak Afnan, kartunya itu NPWP kayaknya saya yang bawa. Kartunya NPWP kalau dibutuhkan, dulu kayaknya saya yang bawa, tapi harus saya cari dulu. Dulu kayaknya memang tak titip Bu Nabi kan, karena mau diambil. Iya, makanya saya ingat, cuma dibutuhkan, saya carikan. Apa gini aja Bu Narni, nanti biar Bufat yang dekat di Blora, yang muda. Maksud saya gini Bu, maksudnya tanya-tanya dulu ke kantor pajak, Pak, ini gimana? Kalau misalnya juga sudah tidak ada transaksi transaksi apapun itu kami harus bagaimana? Nah, terus nanti kalau misalnya membutuhkan saya kebetulan kan mau buat perpanjangan SIM ini. Iya. Minggu-minggu ini. Nanti kalau sudah jenengan kapan itu nanti kita bisa janjian sekaligus
tidak bolak-balik nanti saya bisa ke Blora gitu. Nah iya, inginnya ya segera beres itu loh Pak, masa setiap tahun lagi terus saya. Bu Fat yang ngurus ya Pak. Bu Fat yang ngurus, ini saya Bu Fatimah yang ngurus, saya carikan kartu NPWP-nya. Oke, ngatur Ibu G. Boleh, saya yang dititipi dari Budian masalahnya. Oke. Itunya, ya. Tapi kalau tetap tahun ini harus membayar atau gimana? Tetap dibayar? Tidak dibayar, Bu. Laporan. Bukan bayar, laporan. Iya, laporannya aja. Tiap tahun harus laporan gitu. Bayarnya tidak. Bayarnya enggak, Bu. Ya, laporan saja. Oke. Laporannya kalau bayar itu kan kalau misalnya kita itu ada kegiatan, ada dana yang masuk, kita pajak gitu kan, ada pajak makanan, konsumsi dan seterusnya itu loh Bu biasanya. Tapi kan kita kan tidak ada kegiatan. Oh gitu. Ya ya bisa. Nihil laporannya, jangan ini laporannya nihil itu. Nihil nggak akan pada apa-apa. Ya, ini maksud saya gitu. Nanti kalau sudah tahu anunya Pak harus gini, nanti kan saya sekaligus ke Bloranya sambil perpanjang itu. Tapi jangan sampai tanggal 20-an Bu ya. Saya sih siap-siap saja tiap hari di sekolah. Ya, maksudnya jangan sampai nanti sampai tanggal 20-an, nanti saya tidak bisa memperpanjang SIM. Ya. Nanti benar nih segera dicari ya benar nih ya. Oke. Saya cari. Kalau di WA Bu Fatimah kita lali. Ya. Setelah di WA diingatkan gitu loh. Oke, matur nuwun benar nih. Bu Rina udah ada suaranya kok ini. Ya Bu Rina gimana nih laporan keuangannya gimana Bu Rina? Kas menurun apa kas tetap stagnan nih bagaimana ini? Bu Rina. Halo Bu Rina. Bu Rina nih nggak pakai anu kelihatannya ya. Oke. Halo Bu Rina. Uangnya masih di bawah saya loh Bu. Apa? Kemarin saya dititipi uang. Tadi saya lupa. Apa kita transferkan ya Pak? Wah itu makanya saya itu masih. Pak ditawarkan aja masukkan kas saja gimana gitu. Ojo misake. Orang lain. Iya, orang lain. Saya masih beberapa amplop itu loh di tempat saya itu. Belanja kita tawarkan aja gimana? Nah, kemarin mau tak transfer sama Bu Lina ya. Atau itu bisa bawa sekalian pas di Blora, kemudian nanti saya share data yang membuat, kemudian kalau ke Blora silakan mampir di SMA 2 Blora. Kalau transfer satu-satu saya keberatan. Transfer satu-satu, apalagi ketiga, 100.000 berkali-kali nanti. Ya, oke. Sepertinya Brina itu menyimak loh Pak. Brina itu loh, sepertinya menyimak tapi mau menyampaikan nggak jadi-jadi itu loh. Iya, benar lagi.